Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum SIG berbasis web pertemuan kedua minggu ini adalah bagaimana kita membangun web dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Mengenai teori apa itu HTML dan komponen-komponen yang digunakan untuk membangun sebuah web dengan menggunakan bahasa HTML sudah saya tuliskan di sini. Bisa kita lihat bahwa HTML itu adalah sebuah kependekan dari sebuah akronim dari Hypertext Markup Language. Jadi HTML adalah bahasa sederhana yang digunakan untuk membuat suatu halaman web. Kalau kita perhatikan secara umum, komponen penyusun dari sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan HTML adalah sebagai berikut. Jadi dia minimal mempunyai dua elemen. Yang pertama adalah elemen header. Yang pertama adalah elemen header. Yang kedua adalah elemen body. Nah, pada elemen header ini itu berisikan semua informasi dasar dari suatu web. Biasanya elemen ini itu berisi logo, judul, deskripsi singkat dari sebuah halaman web yang akan dibangun. Kemudian di halaman body ini secara umum isinya adalah konten dari halaman web yang ditampilkan di sebuah website. Jadi sesimpel itu ya, hanya ada header dan body. Cuman agar halaman web tersebut tampil dengan tampilan yang baik, yang bagus, itu dibutuhkan berbagai macam konten yang berada di bagian body ini. Nah, tugas kalian pada praktikum kali ini adalah mulai mencoba membuat halaman web yang sederhana, ya, sesuai dengan yang saya tulis di sini. Kemudian nanti di bagian akhir kalian akan diminta ada sebuah penugasan di mana kalian diminta untuk membuat halaman web versi kalian sendiri. Nah, pada praktikum ini silakan kalian mencoba semua perintah yang tertulis dengan huruf biru yang dicetak tebal di sini seperti ini. Nah, contohnya misalkan di sini tertulis tulis contoh di atas pada Notepad atau Notepad++, kemudian simpan dengan ekstensi HTML dan buka dengan browser untuk melihat hasilnya. Nah, kalian tulis ini di Notepad++ kalian, kemudian kalian simpan dengan ekstensi .html. Namanya apa? Terserah. Kemudian setelah kalian simpan, kalian buka file yang sudah kalian buat tadi dengan menggunakan browser. Boleh Chrome, boleh Edge, boleh Firefox dan sebagainya. Kemudian kalian cek setelah kalian buka hasilnya seperti apa. Satu. Nah, kemudian ada lagi yang biru-biru. Pada script yang sama ini silakan kalian ganti headingnya dari heading 1 sampai di heading 6. Jadi heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Kira-kira setelah diganti headingnya, kalian perhatikan kira-kira yang berubah dari halaman web yang telah kalian bangun itu apa sih? Ya, ini biru-biru yang kedua. Kemudian ada lagi biru-biru yang ketiga. Nah, tulis contoh di atas pada Notepad++ dan simpan dengan ekstensi HTML. Berarti kalian harus menulis ini di Notepad++, kemudian kalian simpan dengan ekstensi HTML dan dibuka. Ya, jadi tugas pada minggu ini, praktikum pada minggu ini, kalian diminta untuk mencoba semua tulisan yang berwarna biru cetak tebal. Ya, kalian coba. Nah, di bagian akhir, seperti yang telah saya sampaikan, kalian akan diminta membuat tugas mandiri. Nah, ini ya di sini. Pertama, kalian jawab semua pertanyaan yang ada di setiap nomor. 1. Tuliskan definisi dari tag yang digunakan pada script HTML berikut. Jawab. Tag A ini digunakan untuk apa? B ini digunakan untuk apa? BR digunakan untuk apa? Del, font, form, HR, IMG, LI, markup, dan sebagainya. Nah, jawab. Nah, kemudian yang kedua, perintahnya adalah buatlah sebuah halaman web yang berisi biodata pribadi dengan syarat tampilannya seperti ini. Nah, nanti di akhir kalian cukup mengunggah link. Tidak perlu.
Kalian hanya cukup mengunggah file HTML yang telah kalian buat. Ya, kalian hanya cukup mengunggah file HTML yang telah kalian buat. Tentu saja kalau laporan iya ya, jadi laporan iya satu. Kemudian untuk menjawab nomor 2 ini buktinya adalah file HTML, file script HTML yang telah kalian buat. Sehingga kalau saya klik di komputer saya, nanti akan keluar, saya buka dengan Microsoft Edge katakanlah, nanti saya bisa melihat seperti ini. Saya bisa melihat tampilan ini. Ya, dibangun dari bahasa HTML yang telah kalian tulis. Petunjuk mengenai isinya apa, fontnya apa, itu ada di sini. Ya, ini isinya apa, isi titik-titik dengan biodata masing-masing. Stylenya adalah bold dan italic. Bold cetak tebal dan italic cetak miring. Ya, pada paragraf pertama kalian harus gunakan font Solas. Ya, ukuran 12. Dan paragraf kedua, fontnya adalah Verdana, ukurannya 13. Bagaimana cara setting ini? Semua sudah kita jelaskan di awal di sini di awal. Ya, di semua perintah yang tertuliskan dengan warna biru tebal itu satu persatu menjelaskan bagaimana cara setting ini. Jadi kalau kalian mengikuti semua dari awal harusnya sudah bisa bagaimana cara setting font dan bagaimana cara setting ukuran font tersebut. Semua harus sama ya, semua harus sama. Dan yang cukup tricky yang harus diperhatikan di sini adalah mengenai foto. Nah, foto biasanya kalau Anda hanya mengirimkan script HTML saja, hanya mengirimkan file HTML saja, foto ini nanti tidak akan bisa saya buka di komputer saya. Kenapa? Karena meskipun di komputer Anda bisa terbuka, Pak, ini saya bisa buka di komputer saya. Kenapa di komputer Bapak tidak bisa? Jawabannya adalah karena foto ini tersimpan secara lokal. Nah, agar foto ini bisa tersimpan secara bisa diakses oleh banyak orang termasuk saya, ya ketika saya tidak mengakses komputer lokal Anda, maka Anda perlu mengupload foto ini di hosting internet yang lain, terserah mau pakai Mediafire, mau pakai hosting yang lain, terserah monggo. Nah, nanti ditampilkan yang diupload, yang di copy paste adalah link dari foto yang telah diupload secara online tersebut di sini. Sehingga kalau sudah diupload, maka file HTML yang berisikan foto yang telah kalian upload di Elok, saya bisa melihat foto tersebut. Ya, jadi tanpa diupload, maka foto yang kalian tempelkan pada halaman HTML hanya bisa diakses secara lokal saja. Gitu ya. Coba perhatikan. Nah, yang ketiga, kalian diminta untuk membuat sebuah halaman website yang tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Jadi kota terindah, kalian diminta untuk memilih paling tidak 3 kota terindah versi kalian sendiri. Ya, 3 kota terindah versi kalian sendiri. Narasinya kalian bisa ambil dari Wikipedia. Ya, kotanya apa terserah, tapi silahkan pilih 3 kota terindah menurut kalian sendiri yang berada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ini cukup simpel ya, nggak usah repot-repot milihnya, just pick 3 choices gitu ya, 3 pilihan kota apa saja, kemudian tampilkan di sini. Di situ juga sudah saya berikan guidance. Jadi misalkan Anda pilih Jogja, maka harus ada ikon kota Jogja, kemudian di bawah ikon kota Jogja itu berisikan deskripsi dari kota yang telah Anda pilih. Kemudian warnanya juga dibuat seperti ini, atau kalau mau ditampilkan beda juga boleh. Yang penting estetik indah menurut kalian ya. Nanti akan kami nilai. Kemudian di bagian bawah ini ada informasi dibuat oleh, nah tuliskan nama di sini. Ya, sebagai bukti otentik bahwa halaman website tersebut atau script HTML tersebut dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan. Baik, itu ya. Untuk praktikum hari ini dikerjakan secara mandiri, kegiatan asinkronus dengan materi yang telah dibuat oleh dosen. Untuk deadline seperti kesepakatan awal, silahkan bisa diupload 1 minggu setelah mata kuliah ini selesai, atau bisa diupload paling tidak 1 jam sebelum pertemuan
minggu depan kita mulai. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.